Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mr. Mili. Hari ini kita akan bahas ya beberapa latihan soal nanti akan saya berikan terkait dengan eh, kisi-kisi materi yang banyak didapatkan oleh peserta yang sudah melaksanakan tes SKDCAT tahun 2024. Jadi materi-materi yang mereka dapatkan itu mereka sampaikan dan saya kumpulkan menjadi sekali ya, dan tentunya ini bisa menjadi salah satu bahan pembelajaran teman-teman semuanya. Nah, sebelum itu teman-teman silakan bantu subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya, atau bagi teman-teman yang mungkin ketinggalan informasi ya ataupun materi latihan soal sudah saya buatkan ya. Jadi untuk materi-materi lainnya dari kisi-kisi yang teman-teman setelah melaksanakan SKDCAT itu telah saya buatkan materinya ya, terkait dengan lembaga negara, kemudian ada Pancasila, undang-undang, kemudian sejarah ya, PPKI, kemudian TIU juga, termasuk silogisme, analogi, deret, itu semuanya sudah saya rangkum, sudah saya berikan materi secara gratis. Silakan teman-teman tonton, dan juga latihan-latihannya juga saya sudah berikan dan kalian bisa belajar. Nah, ini berapa rangkuman materi yang masuk dalam pelaksanaan tes KDCAT CPNS 2024 dari pengalaman peserta yang telah melaksanakan ujian ya terlebih dahulu. Jadi yang pertama terkait dengan materi TWK. Dalam materi TWK ini banyak teman-teman yang mendapatkan soal tentang wewenang lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi ya, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, DPR, DPD, MPR, Presiden ya. Itu ada beberapa macam. Ada teman-teman yang dapat tentang wewenang, tugas, fungsi ya dari Mahkamah Konstitusi. Ada yang dapat Komisi Yudisial, ada yang dapat Mahkamah Agung ya. Jadi bervariasi. Kemudian terkait dengan tentang pemilu dan pilkada, saya rasa memang sangat relevan ya karena dimasukkan pada SKDCAT tahun ini, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan pilkada serentak ya seluruh Indonesia, dan juga pilpres, pemilu itu sudah dilaksanakan ya, pemilihan umum, pilpres itu sudah dilaksanakan, dan tentunya ini banyak juga teman-teman yang mendapatkan soal terkait dengan pemilu dan juga pilkada ini. Terkait juga dengan netralitas seorang ASN dalam pilkada, ini ada beberapa soal baik TKP ataupun yang didapatkan pada soal TWK ya. Kemudian peristiwa saat kemerdekaan seperti peperangan, kemudian G30 SPKI, pemberontakan, ya itu banyak sekali teman-teman yang memberikan informasi bahwa mereka dapat soal yang seperti ini. Ada juga peristiwa sebelum atau pasca kemerdekaan seperti BPUPKI ya, kemudian PPKI. Nah, itu peristiwa sebelum kemerdekaan seperti perancangan undang-undang, perancangan Pancasila ya, kemudian usul-usul Pancasila. Nah, itu ada beberapa teman-teman juga yang mendapatkan soal-soal seperti itu. Kemudian sejarah organisasi masa perjuangan. Nah, ini terkait dengan soal-soal seperti Budi Utomo, kemudian Sumpah Pemuda, dan juga itu dikaitkan dengan implementasinya saat ini. Jadi Sumpah Pemuda itu dikaitkan dengan implementasi pada saat ini. Nah, itu bagaimana? Nah, ini ada juga ya teman-teman. Jadi silakan kalian bisa pelajari terkait dengan materi-materi ini. Dan ada juga tentang prinsip-prinsip HAM. Ini sesuai dengan sila kedua biasanya. Pancasila kedua itu berkaitan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia ini. Kemudian ciri-ciri pemerintah seperti pemerintah presidensial itu gimana, pemerintah parlementer itu bagaimana, pemerintah sistem yang menggunakan sistem republik itu yang bagaimana ya. Ini ada juga teman-teman yang mendapatkan soalnya. Kemudian penalaran seputar nilai Pancasila. Nah, ini kalau setiap tahun pasti ada ya penalaran seputar nilai Pancasila ini, implementasi nilai Pancasila. Setiap tahun biasanya ada masuk ya 2 sampai 3 soal, dan hampir rata-rata teman-teman mendapatkan walaupun berbeda-beda. Ada yang mendapatkan implementasi sila keempat, ada yang mendapatkan implementasi sila ke-1, ada sila kelima ya, jadi bervariasi. Kemudian selanjutnya adalah sikap konten kreator. Nah, karena saat ini kan sudah zamannya teknologi semakin maju, jadi konten kreator ini kayaknya juga disorot ya, tetapi dikaitkan dengan implementasi dalam hal nasionalisme, misalnya cinta tanah air, bela negara ya, itu dikaitkan seperti itu untuk soal-soalnya. Kemudian implementasi integritas, jadi 9 nilai integritas ya dari tokoh bangsa. Nah, ini sudah saya sampaikan materi ini pada video sebelumnya, bahwa materi integritas itu kan bisa integritas diri, bisa integritas tokoh bangsa ya, seperti perjalanan kehidupan ya tokoh-tokoh pahlawan ya, itu banyak juga. Kemudian terkait dengan ius sanguinis dan juga ius soli.
Nah, ini tentang warga negaraan ya, jadi kewarganegaraan, karena kan mungkin sekarang banyak yang namanya naturalisasi, banyak yang namanya berhubungan dengan kewarganegaraan seseorang. Nah, ini kan banyak sekarang, apalagi di timnas Indonesia lagi hangat-hangatnya. Nah, mungkin materi-materi ini ada beberapa teman-teman yang masuk karena mereka bilang ada yang mendapatkan soal tentang menentukan kewarganegaraan ini. Dan juga soal bahasa Indonesia ini berkaitan dengan inti kalimat ya, inti kalimat, kemudian ada juga yang kalimat baku, kemudian mengambil kesimpulan, kemudian huruf ya tebal cetak miring. Nah, ini ada beberapa teman-teman yang dapat. Nah, ini materi TWK yang banyak teman-teman dapatkan saat mereka melaksanakan tes SKDCAT CPNS 2024. Tapi ini rangkuman dari beberapa orang ya. Artinya setiap orang beda. Ada yang mendapatkan tentang netralitas ASN, ada yang tidak ya. Jadi bisa teman-teman pelajari. Siapa tahu saja materi-materi ini kalian juga dapatkan dalam tes. Kalau untuk TIU ini materinya berkaitan dengan hitungan-hitungan pendek ya. Nah, kemudian deret angka, ini deret angkanya ada yang bilang masih di bawah ribuan, mungkin ratusan ya. Kemudian silogisme dari dua premis. Nah, ini lebih simpel sebenarnya silogisme dua premis ini. Kemudian analitis ya, tabel. Jadi materi TIU penalaran analitis. Kemudian soal figural. Nah, ini soal-soal gambar ya. Nanti ada juga beberapa soal-soal gambar yang dapatkan. Dan hampir rata-rata kayaknya banyak dari peserta itu dapat semua soal-soal figural ini. Mungkin walaupun untuk gambarnya ini berbeda-beda ya. Kemudian ada yang dapat soal pecahan, analogi ya, kemudian perbandingan. Nah, kalau materi TKP ini kalian ikuti saja ya, ikuti saja isu-isu terkini yang lagi hangat. Tentunya yang lagi hangat sekarang kan tentang pelantikan ya, pelantikan dari presiden ya, kemudian menteri-menteri. Ini kan isu-isu yang lagi hangat. Kemudian inovasi terbaru. Nah, inovasi terbaru ini berhubungan dengan teknologi informasi ya. Kemudian sikap kita antara kesibukan dan kewajiban kita. Nah, ini bisa kewajiban kita dalam bekerja, dalam menjadi seorang ASN ya, tergantung dari peran apa yang nanti akan kita dapatkan dalam soal tersebut. Atau ada juga materi yang didapatkan terkait dengan tanggapan terhadap tindakan spionase atau memata-matai ya, atau praktik pengintaian ya, baik itu terhadap seseorang atau mengumpuli informasi terhadap organisasi ya. Kemudian biasanya soal-soal TKP ini ya masih soal pada umumnya seperti tahun-tahun sebelumnya untuk soal TKP. Nah, inilah kisi-kisi materi dalam SKDCAT ya. Ini TWK, TIU, TKP. Jadi semuanya ini berpotensi masuk ya. Jadi ingat bahwa setiap peserta ya, kalian itu mendapatkan soalnya berbeda-beda. Jadi belum tentu semua kisi-kisi ini kalian dapatkan soalnya, tetapi sudah pasti soal yang kalian dapatkan sudah sesuai dengan kisi-kisi ya. Jadi penting untuk teman-teman pahami agar kalian tidak terlalu terpaku yang namanya file report ya. Boleh kita dengarkan, tapi jangan terpaku di sana karena kemungkinan soal-soal yang tidak dijelaskan dalam file report ya, itu akan kita dapatkan. Jadi tetap pelajari semua kisi-kisinya dan juga tetap kita pantau terkait dengan pengalaman-pengalaman teman-teman yang sudah melaksanakan SKDCAT lebih dulu ya. Oke. Kita akan beberapa latihan ya. Silakan kalian simak dan saya tidak kasih waktu. Kalau kalian ingin menjawab silakan post videonya, nanti kalian lanjutkan lagi jika kalian sudah mendapatkan jawabannya. Nah, sebelum itu saya akan jawab terlebih dahulu PR yang sudah saya berikan di video sebelumnya. Ini terkait dengan perbandingan ya. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton silakan kalian tonton video sebelumnya. Sekelompok pendaki memiliki persediaan beras yang cukup untuk 20 orang selama 15 hari. Ingat, kalau kita soal perbandingan ini langsung kita coret-coret ya. Langsung kita buat ilustrasinya. 20 orang, oke. Selama 15 hari. Ini ya caranya. Kemudian, jika jumlah pendaki bertambah 5 orang, artinya bertambah 5 orang, berarti 25 orang. Maka persediaan beras akan habis dalam waktu berapa lama? Ya, atau berapa hari. Nah, yang ditanyakan adalah berapa hari. 20 ke 25 ini bertambah artinya ya. Jadi kita lihat dulu perbandingan ini, perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai atau tak senilai. Nah, kemudian logikanya kalau orangnya bertambah ya, artinya persediaan berasnya
ya semakin menipis ya, semakin menipis, artinya di bawah 15 hari. Oke, sesuai dengan jawabannya. Tidak ada yang lebih dari 15 hari, artinya min. Nah, kalau berlawanan ini berarti perbandingan tak senilai. Nah, ingat rumus yang saya berikan kemarin ya. Kita buat terlebih dahulu seperti ini, 20/25. Oke. 15 per X ya. Nah, kita balik, yang ini kita balik. Oke, kita balik seperti ini. 20/25, kemudian X per 15. Nah, ini ya. Kemudian cara menjawabnya gimana seterusnya? 25X, oke ya, kemudian 20 dikali 15. 25X, 20 kali 15 berapa? 300 ya. Kemudian 25X 300 ya. Nah, ini langsung X ya. 300, 25 kita pindah ke sini dibagi 25. Oke, berapa? Hasilnya adalah 12 hari. Nah, artinya jawabannya adalah yang C. Nah, seperti itu. Jadi kalau perbandingan senilai, perbandingan tak senilai ya kita balik satu saja ya. Tapi kalau perbandingan tak senilai nggak usah kita balik, langsung kita kali silang. Itu untuk konsepnya, untuk lebih pahamnya materinya sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Oke, lanjut ya. Jadi jawabannya C, perbandingan tak senilai. Nah, masih soal TIU perbandingan karena ada beberapa soal yang teman-teman sudah dapatkan. Mereka bilang banyak mendapatkan soal-soal terkait dengan perbandingan ini. Oke, kita langsung bahas soal pertama, harga 2 kg. Oke, kita buat 2 kg. Oke, ini ya. 2 kg beras harganya 18.000. Ketika sedang pergi berbelanja, Ibu Yuni membawa uang sebesar 90.000. Berarti dia bawa uang 90.000. Berapa kilogram beras yang bisa dibeli? Nah, ini yang tanyakan, berapa kilogram? Perbandingan senilai atau tak senilai? 18 ke 90 artinya bertambah ya, bertambah. Secara logika, kalau uang 18.000 bisa beli 2 kg, artinya 19.000 bisa beli lebih dari 2 kg, artinya bertambah. Plus sama plus artinya perbandingan senilai. Oke, perbandingan senilai langsung aja, kita nggak perlu balik-balik ya. 2X 18 per 90. Oke ya. Kemudian 18X ini ya, 18X 2 kali 90. Oke, 2 kali 90. 18X 2 kali 90 berapa? 180. X 180 per 18. Nah, berapa hasilnya? X sama dengan 10 ya hasilnya. Jadi jawabannya adalah yang D. Begitu simpel sebenarnya untuk menjawab soal-soal perbandingan ini ya. Jadi silakan teman-teman bisa pahami. Tadi saya berikan contoh perbandingan tak senilai, ini saya berikan contoh perbandingan senilai. Jadi kalau perbandingan senilai langsung aja, nggak perlu dibalik ya. Tapi perbandingan tak senilai ini dibalik. Oke, paham ya? Lanjut ke soal yang kedua. Ini TWK. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat masyarakat dapat mengakses informasi melalui sosial media dengan mudah. Sebagai seorang konten kreator, nah ini ya, seorang konten kreator banyak teman-teman yang dapatkan kurang lebih soal-soal seperti ini, yang memiliki jiwa nasionalisme. Jadi hubungan konten kreator dengan jiwa nasionalisme. Sikap yang harus dilakukan adalah, oke, kita lihat, membuat survei untuk mengetahui minat masyarakat tentang konten yang akan dipublikasi. Oke, boleh membuat survei ya, tapi ini sikap nasionalismenya tidak tercermin di sini. Mampu berpikir kreatif dalam membuat konten yang berpotensi viral agar bisa menunjukkan eksistensi bangsa. Ini kurang tepat, karena berpotensi viral belum tentu berkaitan dengan nasionalisme. Viral kan banyak sekarang jenisnya, jadi ini kurang tepat ya. Menyusun materi konten yang terfokus terhadap budaya nasional. Oke, boleh kita save dulu ini ya, tentang ada budaya nasional ya yang diangkat di sini. Mencari referensi tentang nasionalisme dari video-video lain yang sudah beredar agar lebih gampang dalam membuat sebuah konten. Ini namanya copyright nanti ya, jadi asal comot ini kurang pas untuk sikap nasionalisme. Mengutamakan nilai persatuan terhadap identitas negara dalam setiap konten yang diproduksi. Nilai-nilai persatuan terhadap identitas negara. Nah, ini kata kuncinya, identitas negara dalam setiap konten yang diproduksi. Nah, jadi jawabannya yang C atau E. Oke, kita lihat ya. Kita lihat dulu apa itu nasionalisme. Nasionalisme adalah paham ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Paham nasionalisme menekankan seorang warga negara untuk memiliki jiwa loyalitas, atau kesetiaan
serta bangga akan identitas negara. Nah, identitas negara ada bahasa negara, semboyan negara, dasar negara, lambang negara ya, bendera negara, sistem pemerintahan, bentuk negara, lagu kebangsaan dan konstitusi negara. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang E. Karena kenapa? Kalau berkaitan dengan nasionalisme, kita harus ada kaitan erat dengan identitas ya, identitas negara. Entah itu bahasa negara, entah itu semboyan negara, entah itu dasar, lambang, bendera, sistem, bentuk, lagu kebangsaan dan konstitusi. Oke, paham ya? Jadi nasionalisme itu erat kaitannya dengan identitas ya, identitas nasional. Nah, nasional ada ini 9 ya, silakan kalian bisa pelajari. Lanjut soal nomor 3, di era digital banyak sekali yang dapat mengancam identitas negara. Masih soal nasionalisme. Nasionalisme. Oke. Jika tidak segera diantisipasi, upaya yang sesuai untuk menjaga sikap nasionalisme adalah, jadi upaya untuk menjaga sikap nasionalisme. Sikap nasionalisme berhubungan dengan identitas negara. Jadi upaya untuk mengantisipasi ancaman terkait dengan identitas negara. Oke. Menghindari konten yang dapat membuat perpecahan bangsa dan negara. Menghindari konten. Ini baik menghindari konten ya, tetapi tidak ada unsur identitas negara di sini. Tidak menyebar informasi yang tidak valid kebenarannya. Ini benar, tapi tidak ada identitas negara unsurnya di sini. Mendukung setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, boleh mendukung, tetapi tidak ada di sini. Identitas negara 9 tadi tidak tercermin. Menggunakan bahasa negara yang tepat dalam bersosial media. Bahasa negara, ingat ada bahasa negara ya. Sini ini kita save dulu. Bersikap bijaksana dalam melihat segala informasi di sosial media yang dapat menimbulkan perpecahan. Oke, ini nggak ada konteks identitas negara. Jadi jawaban tepat adalah jawaban yang C. Jadi ingat, nasionalisme itu berkaitan dengan identitas negara, bangga akan segala identitas negara atau nasional di segala situasi. Mencerminkan sikap nasionalisme yang dimiliki oleh seorang. Oke, paham ya? Ini terkait dengan soal-soal nasionalisme. Jadi kalau nasionalisme itu kaitannya erat dengan identitas negara atau identitas nasional. Soal nomor 4, soal TIU, silogisme ya. Jadi ini namanya premis. Kalau premis itu sama aja dengan kalimat ya. Nah, jadi kalau ada dua premis artinya ada dua kalimat di sini. Nah, ya. Kita lihat, semua warga desa Mekarsari menanam pohon. Ini premis 1. Tidak ada guru sekolah alam yang menanam pohon durian. Ini premis 2. Ya, semua warga desa Mekarsari menanam pohon durian. Nah, kalau dua premis ini sebenarnya lebih simpel. Jadi tidak perlu kita menggunakan rumus. Langsung bisa kita pakai logika aja ya jawabannya. Karena jawaban-jawabannya itu bisa kita pakai logika untuk menjawabnya. Kita lihat, beberapa guru sekolah alam menanam pohon durian, sedangkan guru sekolah alam tidak menanam pohon durian. Oke, jangankan beberapa, tidak ada. Satu pun nggak ada. Oke, ini jelas salah. Tidak ada warga desa Mekarsari yang menjadi guru. Nah, ini jawabannya benar ya. Kenapa jawaban ini benar? Karena warga desa Mekarsari kan menanam pohon. Nah, sedangkan guru tidak ada menanam pohon. Artinya yang menjadi warga desa Mekarsari ini tidak ada yang menjadi guru. Oke, benar ini. C. Semua warga desa Mekarsari menjadi guru. Ini salah. Semua guru sekolah alam merupakan warga desa Mekarsari. Oh, salah, jelas ini. Guru aja nggak menanam pohon durian ya, sedangkan warga Mekarsari itu semuanya menanam pohon durian. Beberapa warga desa Mekarsari menanam pohon durian, oke, ini benar, dan menjadi seorang guru. Nah, yang di sininya salah. Jadi jawaban tepat adalah jawaban yang B. Jadi kalau soal silogisme 2 premis ini, ya ingat premis itu adalah kalimat, ya satu kalimat berakhir tanda titik, ini kurang titiknya, itu satu premis. Kemudian di bawahnya satu kalimat lagi, ini 2 premis. Nah, ini sebenarnya gampang, bisa kita pakai logika untuk menjawabnya, ya. Jadi silogisme 2 premis, tidak ada warga desa Mekarsari yang menjadi guru. Soal kelima, TWK integritas, ngasih TWK, pelaksanaan pilkada serentak akan dilaksanakan dalam beberapa pekan lagi. Oke, ini sangat hot soalnya ya. Sikap netralitas seorang ASN. Nah, ini sikap netralitas. Kata kuncinya di sini, netralitas seorang ASN terhadap keberpihakan kepada calon yang akan dipilihnya menjadi sorotan publik. Seorang ASN sangat perlu bersikap netral. Oke, karena ASN tidak boleh ikut dalam urusan politik apapun. ASN boleh loh berpolitik. Mencoblos, memilih itu kan ranahnya dalam perpolitikan ya. Jadi boleh mencoblos, ikut politik boleh, tapi tidak boleh
yang namanya politik praktis ya. Jadi mendukung calon itu tidak boleh. Jadi kalau mencoblos ya terhadap pemilu atau pilkada itu boleh. Jadi jawaban ini kurang tepat. ASN tidak mempunyai hak memilih. Ini jelas salah. ASN punya hak memilih. Yang tidak ada itu adalah Polri dan TNI. ASN harus mengutamakan sikap disiplin terhadap aturan kode etik. Sikap disiplin terhadap aturan kode etik. Ini baik ya jawabannya karena seorang ASN itu kan sudah disumpah harus tidak boleh melanggar kode etik. Kita save dulu yang C. Yang D, ASN sebagai salah satu penyelenggara kebijakan pemerintahan. Ini benar jawabannya sebagai salah satu penyelenggara kebijakan pemerintahan. Tapi tidak ada hubungannya dengan netralitas ASN. Ini tidak disebutkan di sini. ASN dalam melayani masyarakat tidak boleh membeda-bedakan. Ini sama terkait dengan pelayanan ya. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang C karena sebagai seorang ASN tetap boleh ikut dalam ajang pemilihan kepala daerah yang ini hanya sebatas seorang pemilih. Ini ya poinnya. Bukan terlibat langsung dalam politik praktis, sikap disiplin, mematuhi aturan, menjadikan ASN wajib bersikap netral. Karena dalam kode etik ya ada aturan, ada disiplin pegawai ya sebagai seorang ASN. Salah satunya yaitu tidak boleh ikut politik praktis. Nah, ini jawabannya adalah yang C. Nah, bagi teman-teman yang berminat tryout ya, bimbingan belajar ini sebenarnya sudah tutup sekarang, jadi kita buka tahun depan lagi untuk sekolah kedinasan. Nanti silakan kalian pantau ya di Instagram saya, tapi sekarang masih tersedia tryout ya, hanya 15.000. Bisa kalian kerjakan sebanyak 3 kali pengerjaan. Caranya klik link yang ada di bio Instagram saya atau klik link yang ada di deskripsi video ini, dan tutorialnya juga sudah ada di video YouTube saya atau bisa cek di postingan Instagram saya. Silakan, selamat belajar dan berbanyak latihan. Yang keenam, ini soal deret angka. Nah, soal deret angka ya, 20, 50, 23, 100, 27, 200, 32, 400 ya. Nah, ini yang ditanyakan berapa di sininya. Jadi 2 angka yang ditanyakan. Oke, kita lihat polanya ya. Polanya ini 20, 23, 50, 100. Nah, ini ada kenaikan di sini. Nah, kalau ada kenaikan di sini, kalau plus, kalau tidak plus ya. Ini perkalian. Nah, kita lihat terlebih dahulu. 20, 50, kemudian 23. Nah, yang cocok ini yang cocok. 20 ke 23 ini artinya plus ini. Ya. Artinya bertambah 3 ya, jadi plus 3. Kemudian 20 ke 3 ini kurang pas ya, jadi 20 ke 27 ini yang pas. Kita lihat yang bawahnya 50 ke 100 ya. 50 100 artinya ada 50 dikali 2 ya. Jadi 50 kali 2, jadi perkalian 2. 50 kali 2 100 ya. Oke. Jadi ini perkalian. Kemudian 23 ke 27 ini berapa tambahnya? 23 ke 27. Ini tambahnya 4 ya. Jadi bertambah 4. 100 ke 200 ini kayaknya kali 2 juga. Jadi 100 dikali 2 artinya 200. 27 ke 32 ini berapa nih? Selisihnya 5 ya. Jadi plus 5. Kemudian 200 ke 400 ini sama dikali 2. Jadi polanya kalau udah 2 atau 3 ini sudah jelas polanya. Jadi ini tetap dikali 2. Artinya 400 ke sini dikali 2 800. Nah, yang ada 800 kita tetap ya, yang tidak ada kita eliminasi. Langsung aja kita eliminasi. Kemudian kita lihat 32 ke 3 ke yang ditanyakan berapa nih? Nah, ini polanya tadi plus 3 plus 4 plus 5 berarti sini plus 6. Nah, yang mana plus 6? Oke. 32 ditambah 6 artinya 38. Nah, mana yang 38 adalah jawabannya yang C. Oke ya, jadi polanya plus ya, plus 3 plus 4 plus 5. Jadi penjumlahan dan juga perkalian. Nah, ini soal-soal deret. Deretnya ini sebenarnya gampang ya kita menjawabnya. Asal kita banyak latihan dan kita memahami polanya. Jadi usahakan kalian banyak latihan agar kalian bisa banyak juga mendapatkan pola-pola soal terkait dengan pola deret ini. Soal ketujuh, guna meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan, TKP ini ya. Oke, soal TKP. Guna meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan, tempat kerja Anda mendapatkan sistem manajemen berbasis aplikasi. Semua pegawai diharapkan dapat menggunakan sistem baru ini dengan baik. Akan tetapi, Anda yang belum mahir menggunakan teknologi memiliki kendala yang cukup berarti. Apa yang harus Anda lakukan mengatasi masalah tersebut? Nah, kalau menjawab soal TKP, posisikan diri kita sebagai pelaku utama dalam soal. Nah,
Pelaku di sini adalah kita sebagai apa? Kita sebagai seorang karyawan di tempat kerja. Permasalahannya apa? Kita tidak pandai ya, tidak mahir atau belum mahir ya menggunakan teknologi karena tempat kerja kita menerapkan sistem baru ya, manajemen berbasis aplikasi. Nah, ini. Jadi sikap yang tepat itu yang mana? Tetap berusaha belajar secara mandiri dengan minta arahan dari teman sekantor. Ini sebenarnya baik ya. Oke, kita save dulu. Belajar secara otodidak tanpa minta bantuan dari siapapun karena malu jika ketahuan tidak memahami. Ini sebenarnya kurang tepat kalau untuk poin 5 ya. Karena namanya belajar ya, kenapa kita harus malu? Jadi ini saya salahkan, bukan berarti salah ya, tetapi kurang tepat untuk mendapatkan poin 5. C. Mencari referensi video guna memahami aplikasi dengan baik. Ini baik ya. Jadi kita memiliki kemauan sendiri, inisiatif. Mengikuti pelatihan tambahan yang disediakan oleh tempat kantor. Ini juga baik ya. Pelatihan, tempat kantor sudah menyediakan pelatihan. Kita mengikuti. Oke, tersiap. Meminta keringanan atasan untuk bisa menyediakan mentor khusus secara khusus. Menyediakan mentor secara khusus dalam memahami aplikasi baru tersebut. Ini baik ya. Tetapi terkadang yang namanya tempat kerja ya atasan kita terkadang ada yang mau menyiapkan mentor secara khusus ya, tetapi ada juga yang memang kita sudah disediakan ya, seperti contoh dalam poin D tadi. Nah, jadi jawaban yang paling tepat antara A, C dan D ini yang mana nih kira-kira jawaban yang tepat? Kalau saya lebih condong kepada jawabannya yang D ya. Kenapa yang D? Karena mengikuti pelatihan tambahan yang disediakan oleh kantor berarti ada kemauan untuk belajar. Ya tentu kita ada kemauan karena dengan ingin mengikuti pelatihan tambahan ya. Sedangkan ini kan tidak mengharuskan, tetapi kita karena kita belum mahir tadi, kita mengikuti pelatihan. Dan tentu hasilnya akan tepat sesuai dengan kendala yang dialami. Dan secara tepatnya tempat kita bekerja sudah menyediakan, memfasilitasi untuk tempat kita belajar. Dan tentunya kalau sudah ada pelatihan berarti tepat sasaran. Mencari referensi video bukan berarti salah, tetapi referensi video kalau kita belajarnya sendiri ya tentu juga kita akan ada kebingungan ya. Tapi kalau pelatihan ini sudah tepat, kita diberi pelatihan dan langsung diarahkan untuk menggunakan aplikasi tersebut. Oke, jadi jawaban tepat adalah jawaban yang D. Soal TIU analogi. Nah, analogi ini ada beberapa soal juga yang masuk. Ingat, kalau menjawab soal-soal seperti ini kita usahakan rangkai menjadi sebuah kalimat terlebih dahulu ya. Manusia makan. Nah, jadi manusia makan. Artinya apa? Manusia membutuhkan makan. Nah, ini ya, manusia membutuhkan makan. Oke, contoh kita lihat nih, jawabannya ya. Yang A, motor membutuhkan mobil. Ini salah. Dokter membutuhkan obat. Salah. Kalau dokter memberikan obat, ini mungkin benar jawabannya. Kemudian motor membutuhkan bensin. Ini mungkin saja benar, kita save. Buku membutuhkan kertas ya, jadi belum tentu ini. Gelas ya membutuhkan minum, jadi kurang tepat. Ini gelas untuk minum lebih tepatnya. Jadi jawabannya adalah jawaban yang C. Nah, ingat ya, susun kata menjadi sebuah kalimat. Manusia membutuhkan makan agar dapat mendapatkan tenaga, sama seperti motor membutuhkan minyak agar dapat bergerak. Ya, kalau motor nggak ada tenaga, nggak ada bensinnya, nggak ada tenaga dan juga nggak bisa bergerak ya pastinya. Jadi jawaban tepat adalah jawaban yang C. Yang kesembilan, apa saja tugas dan wewenang dari Mahkamah Konstitusi? TWK, lembaga negara. Ada beberapa soal yang masuk juga. SKDCAT, teman-teman sudah mendapatkan, sudah menjalankan tes terkait dengan lembaga negara. Ini terkait dengan MK, Mahkamah Konstitusi. Apa tugas wewenang dari Mahkamah Konstitusi? Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945 pada tingkat pertama dan terakhir, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, mengawasi serta menegakkan kehormatan hakim, memberikan pertimbangan gerasi dan rehabilitasi kepada presiden, memberikan pertimbangan amnesti dan abolisi kepada presiden. Mana jawabannya? Silakan kalian komen di kolom komentar ya. Jadi ini PR untuk teman-teman semuanya. Silakan kalian bisa belajar ya, cari tahu apa tugas dan wewenang dari MK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ya, Presiden, DPR. Sebenarnya materi ini sudah saya buatkan kemarin ya. Jadi silakan kalian cek di playlist, silakan bisa kalian tonton. Dan terima kasih teman-teman sudah mengikuti dan silakan kalian belajar. Ingat, FR boleh kita menjadi bahan untuk kita belajar, tapi bukan menjadi acuan pertama. Semua materi kisi-kisi SKDCAT itu berpotensi masuk ya dalam pelaksanaan tes SKDCAT dan berpotensi
kita dapatkan, tidak harus sesuai dengan file report atau rekuman-rekuman yang telah saya berikan tadi. Intinya belajar semua kisi-kisi materi yang telah diberikan. Dan untuk materinya ini, kisi-kisinya sudah saya buatkan beberapa materi latihan soal, jadi silakan teman-teman belajar. Terima kasih ya untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, bantu share jika kalian rasa video ini bermanfaat, dan tentunya bantu like jika ada usul materi, komen, dan nantikan video-video terkait dengan pembelajaran dan materi SKDCAT lainnya. Sekali lagi terima kasih, saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.